Shalom anak-anakku yang diberkati Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Mari sebelum kita memulai pelajaran agama, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpinlah kami dalam pelajaran agama hari ini, supaya kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh guru. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak, hari ini kita masih berbicara tentang berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia. Ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu peristiwa yang menyenangkan dan peristiwa yang menyedihkan. Nah, kita akan belajar tentang tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang mengalami peristiwa menyenangkan dan menyedihkan itu. Nah, pertama tentang peristiwa yang menyenangkan. Anak-anak tentu pernah mendengar nama Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham ini dulunya tidak mengenal Tuhan. Dia menyembah dewa-dewa bersama dengan keluarganya di tanah Ur Kasdim. Nah, sewaktu Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari tanahnya menuju tempat yang Tuhan janjikan kepadanya, dengan janji Tuhan bahwa sepanjang kehidupannya Tuhan akan memberkati, dan satu hal lagi bahwa Tuhan akan memberikan dia seorang anak. Karena pada saat itu ia belum memiliki anak. Istrinya bernama Ibu Sarah. Nah, Bapak Abraham dan Ibu Sarah ini belum punya anak. Ketika Tuhan memanggil dia, Tuhan akan memberkati dia dan akan memberikan dia seorang anak. Tentu itu membuat Abraham merasakan kebahagiaan. Dia merasa ini suatu peristiwa yang menyenangkan, apalagi kalau janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati kehidupannya, membuat dia menjadi bangsa yang besar. Nah, yang berikut adalah cerita bangsa Israel yang Tuhan pimpin keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Dulunya bangsa Israel itu hidupnya sangat susah. Mereka menjadi budak. Budak itu orang yang disuruh-suruh kerja keras di tanah Mesir. Nah, bangsa Mesir waktu itu memperbudak atau menjadikan bangsa Israel itu budak. Nah, oleh sebab itu Tuhan membebaskan mereka keluar dari tanah Mesir itu, dari tanah perbudakan itu. Nah, mereka merasa senang karena mereka bebas. Mereka bebas menjadi budak orang Mesir. Apalagi ketika Tuhan menunjukkan kuasanya ketika mereka melewati laut Teberau. Lautnya terbelah menjadi dua, mereka bisa melewatinya dengan baik. Bahkan pasukan-pasukan bangsa Mesir yang mengejar mereka untuk membunuh mereka malah tenggelam saat itu. Nah, ini peristiwa yang sangat menyenangkan yang dirasakan oleh bangsa Israel. Nah, mereka sangat bersyukur kepada Tuhan atas peristiwa yang terjadi pada saat itu. Nah, hal yang kedua yang tadi Bu Feby bilang, bahwa apa peristiwa yang menyedihkan yang dialami oleh para tokoh Alkitab. Yang pertama, cerita tentang Yusuf. Nah, anak-anak tentu pernah dengar cerita Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya kepada seorang pedagang yang kaya di tanah Mesir. Nah, Musa sangat disayangi oleh ayahnya Yakub. Karena ayahnya terlalu sayang kepada Yusuf, saudara-saudaranya ini menjadi cemburu. Mereka iri hati. Kemudian mereka menyusun rencana untuk membunuhnya. Namun pada saat itu mereka tidak membunuh Yusuf, mereka membuangnya ke dalam sumur. Kemudian setelah itu mereka mengangkatnya dan menjual kepada seorang pedagang yang kaya. Nah, ini tentu hal yang menyedihkan yang dirasakan oleh Yusuf. Namun Tuhan sudah punya rencana bagi Yusuf. Ketika dia tinggal di Mesir,
dia diberkati oleh Tuhan. Dia menjadi orang kepercayaan raja. Dan dia membuat sesuatu yang baik bagi raja pada saat itu. Nah, suatu ketika saudara-saudaranya datang ke tanah Mesir. Mereka hendak membeli makanan karena pada saat itu terjadi kelaparan. Nah, sampai di sana mereka ketemu Yusuf. Apakah Yusuf marah? Yusuf dendam sama mereka? Tidak, anak-anak. Yusuf memaafkan mereka. Walaupun peristiwa yang menyedihkan pernah dialaminya, namun dengan cara ini Tuhan memberkati Yusuf dan dia tidak mendendam kepada saudara-saudaranya, tetapi dia mengampuni dan mengasihi mereka. Kemudian cerita yang menyedihkan lagi dari seorang tokoh yang namanya Ayub. Nah, pernah dengar kan anak-anak? Ayub yang seorang yang kaya raya di bagian timur waktu itu. Kaya sekali, dia punya banyak sekali kambing domba, hartanya sangat melimpah. Tapi suatu ketika Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Nah, mau lihat nih sejauh mana dia beriman kepada Tuhan ketika dia dicobai. Karena ya Ayub ini hidupnya sangat saleh, hidupnya sangat baik. Dia sangat beriman sekali sama Tuhan. Dia sangat percaya sekali sama Tuhan. Nah, mau lihat nih kalau iblis mencobai dia, kehilangan semua hartanya, apakah dia masih percaya sama Tuhan? Nah, anak-anak, ketika iblis mencobai Ayub, anak-anaknya semuanya meninggal. Hartanya semuanya habis. Bahkan Ayub sendiri kena penyakit yang menurut orang-orang itu penyakit yang tidak baik, namanya penyakit kusta. Seluruh tubuhnya itu luka-luka. Nah, ini kan peristiwa yang sangat menyedihkan yang dialami oleh Ayub. Namun, dari peristiwa ini dia tidak lalu meninggalkan Tuhan. Dia tidak mempersalahkan Tuhan. Dia tidak lari dari Tuhan. Tetapi dia selalu percaya dan beriman kepada Tuhan. Sehingga iblis yang mencobai dia pun menjadi kalah oleh karena iman dia kepada Tuhan. Nah, anak-anak, itulah peristiwa yang menyedihkan yang terjadi. Namun lewat peristiwa itu mereka terus percaya sama Tuhan. Karena di balik hal yang menyedihkan itu ada sesuatu berkat yang Tuhan sediakan. Seperti Ayub, dia kemudian memiliki harta yang banyak berkali lipat kembali. Dalam kehidupan kita, tentu kita merasakan hal yang menyenangkan dan hal yang menyedihkan. Hal yang tidak kita sukai. Kita lebih cenderung senang dengan hal-hal yang baik. Kita tidak suka dengan hal-hal yang tidak enak. Kita senang diberikan kado, senang pas hari ulang tahun terus dibuat meriah, senang ajak jalan-jalan. Namun ketika kita sakit, kita nggak enak. Nah, bagaimana anak-anak Tuhan bisa bersyukur saat sakit? Oke anak-anak, hari ini kita belajar tentang dua materi itu, peristiwa yang menyenangkan dan peristiwa yang menyedihkan dari tokoh-tokoh Alkitab. Bu Feby mau mengetahui anak-anak dalam kehidupannya peristiwa menyenangkannya apa dan peristiwa menyedihkan yang pernah anak-anak alami. Oleh sebab itu tugasnya ada dua hal. Yang pertama, anak-anak tulis peristiwa yang menyenangkan, dan yang kedua peristiwa yang menyedihkan. Menyenangkan atau yang menyedihkan ini peristiwa yang benar-benar anak-anak alami. Contohnya seperti apa? Anak-anak senang ketika apa dan sedih ketika apa? Ya, Bu Feby tunggu ya tugasnya. Tulis di buku tulis saja, nanti difoto kirim ke Bu Feby. Oke anak-anak, jangan lupa selesai mengerjakan tugas berdoa ya.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kembali. Dadah.